Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fatia Pakaya dengan Sambuk A221200018 dari kelas B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah ekologi hewan dengan beberapa submateri, yaitu yang pertama hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksi. Yang kedua ada komunitas, materi ketiga komunitas suksesi, dan yang keempat ada ekoenergetika. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksi. Pengertian hierarki sosial. Nah, menurut Charpenter 1971 dalam Edward 2000, hierarki sosial adalah hubungan seperangkat individu yang agresif dan mereka yang patuh secara terus-menerus yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut. Selanjutnya ada pengertian daerah teritorial serta interaksinya. Nah, teritori adalah suatu tempat di mana hewan-hewan yang berada dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Umumnya mereka berkumpul pada tempat kekuasaannya, misalnya dalam sarang ataupun dalam liang. Nah, tingkah laku teritori ini berfungsi untuk memisahkan spesiesnya dari spesies yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat bersamaan. Misalnya populasi semut, populasi kutu, daun, dan pohon tempat mereka hidup, yang dimana membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Selanjutnya ada dominansi. Dominansi ini merupakan pengendalian nisbi yang diterapkan makhluk hidup atas komposisi spesies dalam komunitasnya. Spesies dominan adalah spesies yang secara ekologik sangat berhasil dan yang mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Dalam komunitas tentu ada struktur komunitas. Struktur komunitas ini dapat dibedakan menjadi struktur fisik dan juga struktur biologi, di mana struktur fisik merupakan struktur yang tampak pada komunitas itu, bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi. Sedangkan struktur biologi ini meliputi komposisi spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan juga hubungan antar spesies dalam satu komunitas. Baik, materi selanjutnya yaitu komunitas suksesi. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu komunitas. Selanjutnya, komunitas ini adalah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat, sehingga mereka membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Di sini kita akan membahas mengenai komunitas suksesi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu suksesi. Nah, suksesi dalam ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam suatu struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi. Suksesi adalah perubahan komunitas secara bertahap tanpa campur tangan manusia dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada tipe-tipe suksesi. Yang pertama ada suksesi primar. Suksesi primar ini terjadi jika suatu komunitas asal terganggu secara total sehingga kemudian membentuk komunitas baru. Nah, komunitas tersebut terdiri atas jenis makhluk hidup yang berbeda dengan jenis makhluk hidup komunitas asalnya. Yang kedua ada suksesi sekunder.
Suksesi sekunder ini terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Nah, proses suksesi sekunder ini membutuhkan waktu sampai puluhan tahun. Gangguan yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder ini dapat berasal dari peristiwa alami atau akibat dari kegiatan manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ekoenergetika. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian ekoenergetika. Ekoenergetika adalah kajian tentang energi dan proses perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang dimana terjadi di alam ekosistem. Nah, kajian tentang energi meliputi konsep energi, sumber energi, bentuk-bentuk energi, dan manfaat energi. Sedangkan kajian tentang transformasi energi meliputi perubahan bentuk energi yang berlangsung di dalam sistem hidup, sistem tak hidup, dan pada dua sistem yang biosistem dan fisika sistem secara berantai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum dasar ekoenergetika. Nah, didasarkan oleh hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2, atau aspek-aspek energi dan perubahannya mengikuti hukum ini, di mana termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, maka termodinamika 1 ini sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Berdasarkan prinsip kekekalan, maka jumlah energi antara sebelum dan setelah transformasi harus tetap sama, walaupun mungkin dalam bentuk yang berlainan. Pada hukum termodinamika 2, hukum ini menyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi selalu terjadi pelepasan energi menjadi bentuk energi yang tidak bermanfaat. Nah, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa setiap terjadi transformasi energi selalu terjadi penyusutan jumlah energi yang bermanfaat, meskipun total energi secara keseluruhan tetap tidak berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh ekoenergetika di alam. Nah, di sini ada 3 contoh mengenai ekoenergetika yang terdapat di alam. Yang pertama ada piramida ekologi, yaitu suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Yang kedua ada piramida energi, di mana piramida energi ini adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir ada piramida biomasa, yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari mata kuliah ekologi hewan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.